Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, jumpa lagi di channel YouTube Bila R4. Apa kabar teman-temanku semua? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat ya, dimurahkan rezekinya, dilancarkan segala jalan urusannya. Amin. Alhamdulillah, senangnya masih bisa sapa-sapa teman-temanku semua dan share kegiatan aku lagi ya. Di video kali ini aku mau share perjalanan aku pulang pergi dari kota Pekanbaru menuju kota Pariaman. Dan aku pulang ke Pariaman bukan karena libur panjang itu teman-teman, dan kebetulan juga ini memang suasananya di liburan panjang kemarin yang waktu di hari Kamis, yang liburan panjang dari Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Tapi aku pulang ke Pariaman karena bapakku lagi sakit ya teman-teman. Nah, ini adalah kota Padang Panjang, dimana kota ini sekarang lagi berduka ya teman-teman. Lagi dilanda dengan namanya Galodo, atau yang bisa juga kita bilang dengan banjir bandang ya teman-teman. Nah, ini suasananya seminggu sebelum kejadian teman-teman. Nah, tadi suasana jalannya macet yang di malam hari yang awal video aku upload itu teman-teman. Nah, sekarang jalanan itu udah nggak ada lagi ya teman-teman, cuma tersisa sepertinya tempat makan ini masih ada. Sebelumnya di atasnya juga ada salah satu tempat makan namanya Sakapa. Itu untuk tempat makan yang satu itu hancur ya teman-teman, maksudnya habis terbawa sama arus, bahkan akses jalannya pun udah nggak bisa dilalui, walaupun hanya untuk jalan kaki juga nggak bisa diakses ya teman-teman. Nah, di sini kami makan di tempat makannya itu Ibu Mi, lumayan agak jauh ke bawahnya sedikit dari tempat lokasi kejadian ya teman-teman. Nah, pasti teman-teman di rumah semua udah tahu kan bencana alam yang lagi melanda negeri kita ini, terutamanya itu yaitu daerah Sumatera Barat yang sekarang lagi berduka ya teman-teman. Dan banyak juga teman-teman pasti udah mendengar dan melihat di sosial media ataupun di televisi yang diberitakan teman-teman. Nah, ini suasana sebelum kejadian ya teman-teman, 1 minggu sebelum kejadian ini aku ambil videonya ini di hari Kamis malam, kejadiannya itu di hari Sabtunya ya teman-teman. Jadi 1 minggu sebelum kejadian. Kembali ke videonya ya teman-teman. Nah, ini aku udah sampai di rumah sakit. Ini bapak aku lagi dirawat ya teman-teman, karena bapak aku lagi sakit, lagi mengalami sedikit, bisa juga dibilang sih serangan stroke ringan, yaitu penyumbatan di bagian kepala. Nah, ini cucu yang berbakti sekali ya teman-teman, sampai ketiduran dia nungguin atuknya yang lagi dirawat. Nih suasana di dalam rumah sakit. Memang aku semenjak dari sampai di kampung, aku tidurnya di rumah sakit ya teman-teman. Selama 1 minggu aku memang gak tidur di rumah sama sekali, dan anak-anak pun juga ikut tidur di rumah sakit. Dan alhamdulillah rumah sakitnya ini, ruang VIP-nya itu besar ya teman-teman. Jadinya kami satu keluarga semua tidurnya di rumah sakit sampai bapakku pulang dari rumah sakit. Dan alhamdulillah juga rumah sakit ini nggak pernah melarang kami buat nginep di sini teman-teman. Nah, ini kebetulan di tanggal 5 Mei itu bapak aku ulang tahun, dan kondisi bapakku juga udah mulai membaik ya teman-teman. Jadinya di sini kami ngasih kejutan buat bapak, hanya sekedar beli kue teman-teman, dan berharap bapakku cepat sehat dan pulih seperti sedia kalanya. Nah, di sini aku ngambil video teman-teman buat mengabadikan momen-momen dimana bapakku lagi dirawat, dan di situ juga bapakku diberi kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kami dapat merayakan juga hari ulang tahun bapakku. Nah, ini aku dan adik-adikku teman-teman, serta ponaanku dan juga anak-anakku.
Nah, di keluarga ini aku cuma satu perempuan ya teman-teman. Jadinya di sini aku yang perempuan dan yang kecil itu adalah ponakan anakku ya teman-teman. Jadi makanya kami memang kekurangan anak perempuan ya teman-teman. Tambah lagi anak-anakku juga nggak ada yang perempuan, semuanya cowok ya. Dan aku nggak ada tujuan apa-apa ya teman-teman, aku cuma bertujuan buat mengabadikan momen-momen ini biar nanti suatu saat biar aku bisa ulang melihat-lihatnya ya teman-teman. Dan aku berharap bapakku sehat seperti sedia kala, dan semoga papaku selalu diberi kesehatan, umur panjang, amin amin ya rabbal alamin. Nah, di sini bapakku dicandai sama anak-anaknya, disuruh motong kue tapi dia nggak mau, makanya di sini yang motongin mamaku aja teman-teman. Dan sambil dicandain juga dengan menantunya ya teman-teman, ayahnya anak-anak aku. Nah, di sini dipotongin kue ulang tahunnya sama mamaku dan dimasukin ke dalam piring sama adekku ya teman-teman. Nah, ini adekku yang paling kecil ya teman-teman. Di rumah itu bapakku cuma tinggal sama mamaku dan adekku yang paling kecil. Karena semuanya udah ada yang merantau dan juga udah ada yang memiliki keluarga ya teman-teman. Jadinya di rumah cuma adekku yang bungsu ini yang selalu menemani mereka. Dan terkadang mereka memang tinggal berdua aja di rumah kalau pas adekku lagi kuliah ya teman-teman. Nah, ini bapakku bercanda ya teman-teman, nggak mau disuapin sama mamaku, dan memang bapakku kurang suka dengan cake yang manis-manis seperti ini ya teman-teman. Nah, ini adalah keluarga besarku dan yang di bawah itu adalah kakak sepupuku ya teman-teman. Nah, di rumah juga mereka berdua itu kalau adekku yang bungsu pergi kuliah ke Padang, mereka cuma tinggal berdua dan ditemani sama kakak sepupuku teman-teman. Tapi kakak sepupuku itu tinggalnya nggak satu rumah dengan mama, dia tinggal di dekat rumah nenekku di seberang jalannya, jadi nggak bersebelahan rumah gitu ya teman-teman. Kebetulan rumahku itu dekat jalan raya besar, jadinya rumah nenekku itu seberang jalan raya itu. Nah, ini mereka lagi bercandanya teman-teman, karena bapakku itu kalau lagi sehat memang suka bercanda teman-teman, dan kadang bapakku itu kalau ngomong itu suka melucu, makanya banyak kadang-kadang orang yang senang duduk di luar atau ngerumpi bareng bapakku. Nah, ini keluarga besarku semua ya teman-teman. Nah, di sini kami juga beli cemilan, kami beli kebab ya teman-teman buat hidangan ulang tahunnya bapak, karena kan memang kondisinya kami semua lagi di rumah sakit, memang nggak di rumah ya teman-teman. Seperti aku bilang, kami tuh semuanya tidur di rumah sakit sampai bapakku pulang dari rumah sakit. Dan alhamdulillah kondisi bapakku udah membaik, saatnya aku balik ke tanah rantau ya teman-teman. Nah, ini adalah satu momen yang paling menyedihkan bagi anak rantau kalau meninggalkan orang tersayang dalam keadaan yang tidak baik-baik saja. Nah, di video ini agak sedikit melo ya teman-teman. Aku kalau menyinggung soal orang tua memang hatiku suka sedih gitu ya teman-teman. Nah, gimana kalau teman-teman di rumah, apakah ada yang sama seperti aku? Misalnya kalau pas pulang kampung, nanti pas baliknya itu hati ini terasa berat buat balik ke tanah rantau. Tapi ya mau gimana lagi, memang kondisinya kita seperti ini ya teman-teman. Dan sebelum balik pun bapakku pernah meminta aku buat tinggal di kampung halaman, cuma karena kondisi pak suami kerjaannya nggak bisa pindah ke kampung halaman ya teman-teman. Dan aku pun mau bawa bapak ke kota, tapi bapakku nggak mau ya teman-teman, katanya nggak mau meninggalkan rumah, kasihan rumah nggak ada yang ngurus ya, namanya orang tua pasti kalau kita bawa tinggal bersama kita atau sama anak pasti dia selalu kepikiran dengan yang namanya rumah.
Nah, ini perjalanan aku menuju pulang ke kota Pekanbaru, dan ini adalah perjalanan yang paling melelahkan ya teman-teman. Yang biasanya jarak tempuhnya itu 7 jam atau 8 jam, yang sekarang yang aku jalan itu jarak tempuhnya atau jamnya itu sekitar 28 jam aku di jalan ya teman-teman, karena bencana alam itu ya teman-teman. Nah, ini namanya daerah Malala. Di daerah Malala ini juga terjadi longsor karena jalan yang bisa diakses sekarang kalau dari Pariaman ke kota Pekanbaru itu cuma satu-satunya lewat jalur Malala ya teman-teman. Jalan yang biasa ya aku lewat kota Padang Panjang itu memang nggak bisa diakses sama sekali ya teman-teman, karena dilanda oleh banjir bandang. Jadi jalannya itu amblas semua ya teman-teman, dan yang ada tinggal cuma dinding bukit atau pinggiran bukit itu pun nggak bisa kita akses melalui jalan kaki ataupun sepeda motor. Nah, di sini juga sering lawan longsor ya teman-teman. Nah, ini longsornya juga dari malam. Jadi sini aku mulai dari jam 10 nunggu perbaikan atau nunggu supaya jalannya terbuka. Di sini aku baru bisa tembus ke kota Bukit Tinggi di jam 7 malamnya ya teman-teman. Jadi aku di sini ada stay sekitar 10 jam lah di bawah ini ya teman-teman. Nah, di sini tadinya aku udah stay di atas, cuma karena kondisinya cuacanya hujan, jadi karena tanahnya rawan longsor aku turun lagi ke bawah ya teman-teman. Kebetulan di bawah ini ada tempat minum dan tempat makan. Di sini juga tempat nongkrongnya orang-orang kalau dari Bukit Tinggi biasa nongkrong di sini menikmati segelas kopi. Namanya itu Kopi Tatungkuy ya teman-teman. Nah, di sini udah jam 1, aku udah selesai sholat zuhur, lanjut di sini makan siang aja. Rencananya kalau misalnya hujannya nggak berhenti sampai malam, aku mau memutuskan balik lagi ke rumah. Cuma karena jam 3 untuk kondisi hujannya itu udah berhenti, jadi kami berangsur lagi naik ke atas. Nah, ini kondisi di atas ya teman-teman, ini di atas bukit. Ini udah jam 5, jadi suasananya itu udah berembun ya teman-teman. Jadi jarak pandang kita pun udah terbatas. Nah, di sini di perjalanan aku selalu berdoa semoga selalu diberi keselamatan sampai menuju ke tujuan. Dan alhamdulillah akhirnya aku juga sampai di kota Pekanbaru itu di esokan harinya di jam setengah 12 siang. Masya Allah, perjalanan yang sangat melelahkan. Nah, ini di kota Bukit Tingginya ya teman-teman, ini kondisi yang terjadi di saat itu. Memang masih banyak puing-puing dari lumpur atau dari bebatuan dan juga dari kayu-kayuan yang terbawa oleh arus air ya teman-teman. Dan semoga aja teman-teman kita atau saudara kita yang kena dampak bencana ini selalu diberi ketabahan, kesabaran, dan kesehatan. Amin. Aku aja melihat kondisinya itu betul-betul rasanya hati ini pengen nangis ya teman-teman. Nggak nyangka ya begitu dahsyatnya banjir bandang itu menghabiskan kota Padang Panjang ini. Dan ini aku sampai di Payakumbuh itu sekitar jam 9. Lanjut di sini kami makan dulu ya teman-teman. Dan di sini juga kami dapat kabar kalau di Kelok 9 itu ada 3 titik longsor, dan sambil menunggu perbaikan jalan di situ kami nunggu dulu di kota Payakumbuh ini. Dan kebetulan juga kalau mau melanjutkan perjalanan mungkin nggak sanggup ya teman-teman, karena memang kondisinya malam itu hujan turun lebat dan akses jalan pun baru bisa dibuka di jam 3 malam. Nah, di jam 3 malam itu aksesnya baru betul-betul jalan ya teman-teman. Di jam setengah 6 itu kami baru bisa meninggalkan kota Payakumbuh.
Terima kasih ya bagi teman-teman yang udah like dan subscribe video aku ini. Bagi teman-teman yang belum like dan subscribe, jangan lupa like dan subscribe dan aktifkan tanda notifikasi loncengnya agar teman-teman gak ketinggalan video terbaru aku. Dan di videoku kali ini lumayan agak panjang ya teman-teman, karena video aku ini perjalanan aku mulai dari pulang kampung sampai aku balik lagi ke kota Pekanbaru. Dan alhamdulillah udah sampai di kota Pekanbaru. Inilah pemandangan yang aku lihat. Teng teng teng, gosoanku menumpuk karena kemarin itu Pak suami selepas ngantar aku balik lagi ke Pekanbaru. Jadi pas liburan berikutnya di hari Kamisnya Pak suami baru jemput aku lagi. Nah, makanya ini cucian banyak, Pak suami bantu nyuci dan Pak suami nggak sempat nyetrika teman-teman, karena Pak suami memang lagi kerja. Dan itu pun pakaian Abang Raja banyak. Kemarin tuh Abang Raja camping, jadi pas camping itu hujan deras turun, jadi campingnya dibubarkan dan pakaian Abang Raja semuanya kotor dan basah. Makanya sebelum Pak suami pulang dicuci dulu sama Pak suami, dan alhasil gosoan pun udah menunggu. Dan Pak suami sempat bilang kemarin kan pas sampai di kota Pekanbaru aku langsung tidur karena capek gitu teman-teman, di perjalanan 28 jam. Pak suami sampai bilang, kok tidur, kenapa lemas, mikirin gosoan, sambil dicandain sama Pak suami. Sebetulnya lemas juga sih, tapi yang bikin aku itu lemas kemarin itu aku sempat mencret ya teman, atau diare pulang dari kampung. Nah itu juga yang bikin kondisi badanku lemas. Tapi dalam keadaan yang kurang bertenaga, aku sanggup-sanggupin buat setrika pakaian itu, karena Bang Raja malamnya mau balik ke asrama ya teman-teman. Dan Pak suami juga mau dinas luar, jadi pakaian Pak suami belum disetrika. Dan besoknya anak-anak juga mau masuk sekolah. Dengan senang hati semua pekerjaan diselesaikan ya teman-teman, karena pikiran udah mulai fresh melihat kondisi orang tua udah mulai pulih ya teman-teman. Assalamualaikum, sampai jumpa di video selanjutnya. See you.